Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja membuat pengumuman bahwa istana sedang membutuhkan seseorang yang berminat jadi menteri kerajaan. Sayembara ini terbuka untuk umum, siapapun boleh mendaftarnya. Tapi untuk menjadi menteri tidaklah mudah, harus memenuhi persyaratan dan lulus tes yang diadakan oleh istana. Para penduduk pun berbondong-bondong mendaftarkan diri, lalu satu persatu diseleksi oleh pihak kerajaan. Namun karena banyak yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus mengikuti tes, mereka akhirnya gagal meraih impiannya. Kabar tentang adanya lowongan menjadi menteri istana sampai juga ke telinga Abu Jahil. Abu Jahil sebenarnya tertarik untuk mendaftar, tapi mengingat kemampuan akan dirinya, ia yakin bahwa dirinya tak mungkin lolos seleksi. Tiba-tiba terbesit di benaknya sosok Abu Nawas. Bukankah Abu Nawas dekat dengan Baginda Raja? Aku akan minta bantuannya supaya bisa jadi menteri tanpa harus mengikuti tes, pikir Abu Jahil. Dengan membawa buah-buahan dan beberapa makanan yang disukai Abu Nawas, Abu Jahil bertandang ke rumah Abu Nawas. Ia kemudian mengutarakan niatnya bahwa dirinya ingin menjadi seorang menteri. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas kaget. Tolonglah Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Tentu sangat mudah bagimu untuk mengusulkan aku kepada Baginda supaya menjadi menteri istana, bujuk Abu Jahil. Tidak Abu Jahil, aku tidak mau melakukannya, tolak Abu Nawas. Ini kesempatan satu-satunya Abu Nawas. Aku ingin berbuat baik kepada masyarakat. Aku ingin hidupku berguna bagi masyarakat. Aku ingin di sisa hidupku ini dikenang sebagai menteri yang baik, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia masih bingung apakah ucapan Abu Jahil bisa dipercaya. Baiklah Abu Jahil, aku akan coba mengusulkanmu kepada Baginda. Tapi awas, kalau kamu sampai berbuat sewenang-wenang dengan jabatanmu, aku sendiri yang akan menghajarmu, ancam Abu Nawas. Abu Jahil pun berjanji bahwa dirinya akan mengemban amanah dengan baik. Singkat cerita, atas usulan Abu Nawas kepada Baginda Raja, Abu Jahil akhirnya berhasil menjabat sebagai menteri. Selang beberapa bulan kemudian, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Abu Jahil dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil hasil panen warga manakala tak mampu membayar pajak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia pun segera berangkat ke istana untuk menemui Baginda Raja. Abu Nawas hendak melaporkan perbuatan Abu Jahil dan meminta supaya secepatnya Abu Jahil dipecat. Akan tetapi, niat Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja mengalami kendala. Pasalnya, para prajurit penjaga gerbang istana telah disuap oleh Abu Jahil. Mereka diperintahkan agar tidak memperbolehkan Abu Nawas masuk ke istana. Kurang ajar Abu Jahil, tunggu saja pembalasanku, ucap Abu Nawas penuh emosi. Ia pun mencari cara supaya dipanggil Baginda Raja. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Baginda Raja terganggu oleh suara burung hantu yang bersarang di dekat istananya. Dari situlah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh para warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa mengetahui bahasa burung. Hanya dalam waktu sekejap, berita ini pun beredar di masyarakat, yang akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang kala itu sering terganggu suara burung berinisiatif memanggil Abu Nawas. Hal ini sontak membuat Abu Jahil was-was. Sebab kalau sampai Abu Nawas bertemu Baginda Raja, nasib dirinya sebagai menteri akan berakhir. Paduka yang mulia,
untuk apa memanggil Abu Nawas kemari? Bukankah Abu Nawas sering mengerjai Paduka dengan berita bohongnya? Kata Abu Jahil mencoba mencegahnya. Apa urusanmu melarangku? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, saya tidak melarang. Saya hanya tidak ingin Paduka dibohongi terus, ujar Abu Jahil beralasan. Baiklah Paduka, saya akan menyuruh beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas, kata Abu Jahil melanjutkan. Rupanya usaha Abu Jahil untuk menghalangi Abu Nawas bertemu Baginda tidak berhenti sampai di situ. Ia menyokok beberapa prajurit istana supaya berbohong kepada Baginda Raja. Mereka disuruh berpura-pura telah mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawasnya sedang pergi keluar kota. Baginda Raja pun merasakan ada kejanggalan atas laporan beberapa prajuritnya itu. Aneh, untuk apa Abu Nawas pergi keluar kota? Tanya Baginda Raja dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh 3 orang pengawal pribadinya untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Dan ternyata Abu Nawas tidak pergi kemana-mana. Singkat cerita, akhirnya Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, kemarilah, sudah lama kita tidak bertemu, sambut Baginda Raja. Abu Nawas lalu dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. Sementara Abu Jahil terlihat cemas dengan kehadiran Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya dengar kabar kamu bisa tahu bahasa burung. Apakah benar begitu? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka. Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Beberapa belakangan ini setiap hari aku selalu terganggu oleh teriakan burung hantu. Barangkali kamu tahu apa yang dikatakan burung itu. Apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut? Tanya Baginda Raja. Tidak berapa lama terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan burung hantu. Waduh, bahaya Paduka. Ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan, ujar Abu Nawas berlagak cemas. Memangnya apa yang dikatakannya? Tanya Baginda Raja penasaran. Dia mengatakan sarangnya telah hancur dan dia juga memperingatkan Paduka kalau Paduka terus menyengsarakan rakyatnya, maka istana Paduka juga akan hancur seperti sarangnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Menyengsarakan bagaimana? Aku justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku juga memberi bantuan modal bagi siapa saja yang ingin membuka usaha. Dan urusan ini aku percayakan kepada Abu Jahil, balas Baginda Raja. Itu kan yang Paduka tahu, karena Paduka hanya mendengar laporan dari menterinya. Paduka tidak langsung bertemu dengan rakyat, tutur Abu Nawas. Baik, sekarang juga saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, timpal Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena kedatanganku kemari juga bersama para warga. Mereka semua sudah menunggu Paduka di depan gerbang istana. Mendengar hal itu, keringat Abu Jahil mulai keluar. Wajahnya mendadak pucat dan tubuhnya gemetaran. Baginda Raja pun lalu menemui para warga yang sudah berkumpul di luar istana. Mereka lalu mengadukan perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja menjadi emosi. Kurang ajar kamu Abu Jahil. Kamu berani berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat. Dan kamu akan menjalani hukuman penjara. Dengan wajah tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam penjara oleh prajurit istana. Abu Nawas juga memberitahu Baginda Raja bahwa dirinya sebenarnya sudah lama ingin memberitahu perbuatan Abu Jahil. Tapi ketika akan memasuki istana, dia dihalang-halangi oleh beberapa prajurit yang telah disogok oleh Abu Jahil.
Seketika itu juga Paduka langsung memerintahkan untuk menahan beberapa prajurit bayaran tersebut. "Ini semua salah kamu, Abu Nawas. Kamu kan yang dulu mengusulkan dia untuk menjadi menteri. Maka dari itu, kamu juga harus menerima hukuman atas perbuatanmu," ucap Baginda Raja. "Saya akui itu memang salah saya, Paduka, dan saya siap menerima hukuman," balas Abu Nawas. Dengan lapang dada, Abu Nawas menjalani hukuman penjara selama sebulan. Sedangkan Abu Jahil dan beberapa prajurit bayarannya harus menjalani hukuman yang cukup lama. Harta kekayaan Abu Jahil hasil kejahatannya juga langsung disita oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Hari itu Abu Nawas merasa sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong. Hal ini dikarenakan setiap Abu Nawas menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialaminya. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh, "Gara-gara dia usahaku jadi gagal." Ada pula yang berkata, "Semenjak ada toko sebelah, daganganku jadi sepi." Pada intinya mereka enggan introspeksi diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang Abu Nawas merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu. Tapi kalau dengan cara langsung, itu tidak akan menyadarkan mereka. Justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan, geram Abu Nawas dalam hati. Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas langsung balik ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh." Karena merasa iba, mereka pun lalu membantu Abu Nawas mencarinya di sekitaran warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih, cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Hei Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, ngapain kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu
bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus. Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit. Hadapi masalah, selesaikan masalah. Dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini akan bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas ketika diperintah menghitung umur kematian seorang tahanan. Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri Baghdad. Tersebutlah nama Raja Harun al-Rasyid yang punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya. Dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberi pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara akan mendapatkan potongan masa tahanan, setengah dari sisa hukuman yang akan ia jalani. Mendengar itu rakyat sangat gembira dan bersukacita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan. Siapa namamu? Tanya sang raja. Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia, jawab tahanan tersebut. Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu? Tanya baginda raja. Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia, jawab Sofyan. Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu? Tanya raja kembali. Hari ini terhitung 1 tahun baginda yang mulia, jawab Sofyan. Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun aku potong setengahnya. Jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara, ujar baginda raja. Terima kasih Paduka yang mulia, jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap baginda raja. Siapa namamu? Tanya baginda raja. Nama saya Ali Paduka yang mulia. Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu? Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia. Jawaban Ali membuat baginda bingung bagaimana cara memutuskan. Sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi baginda tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungannya itu, tiba-tiba baginda teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. Prajurit, panggil Abu Nawas ke sini secepatnya, perintah baginda raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghampiri baginda raja. Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya? Pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain.
Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide yang cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. "Saya tahu caranya, Baginda yang mulia. Itu mudah saja." Seketika Baginda langsung kegirangan. "Apa itu caranya? Cepat katakan," desak Baginda Raja. "Paduka tahu kan cara berpuasanya Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Sehari puasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Justru itu solusi yang tepat untuk Ali, Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali." Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. "Kamu memang benar-benar cerdas, Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu saya kasih hadiah sekantong keping emas." Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sedang memandikan keledainya. Meskipun keledainya terkenal malas, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah memandikan keledainya dan terlihat bersih, ia pun berkemas bersiap-siap untuk bepergian. Dengan jubahnya yang indah, Abu Nawas kemudian pergi dengan menaiki keledainya. Keledai tersebut berjalan sangat lamban sekali, namun Abu Nawas sama sekali tidak mempermasalahkannya. Jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuhnya sampai berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan kawan lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lamanya itu. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, kawannya pun menjadi heran. "Loh, tapi ini kan masih hari Kamis, Abu Nawas." Abu Nawas kembali menjawab, "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok bisa tiba di masjid tepat pada waktunya." Kawannya itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas dan istrinya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah hari menjelang sore, mereka berdua pun lalu pamit pulang. Namun naas dialami Abu Nawas dan istrinya. Pasalnya, ketika mereka berdua pulang, mereka mendapati rumahnya telah kemalingan. Barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas berhasil dibawa kabur oleh sang pencuri. Tak ayal kejadian ini pun memicu percekcokan antara Abu Nawas dan istrinya. "Ini semua salahmu. Kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi. Tapi ternyata pintu rumahnya belum kamu kunci." Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para tetangga dekat segera menghampirinya. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" tanya salah satu tetangganya. Istri Abu Nawas lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Rumah saya kemalingan. Ini gara-gara suami saya lupa tidak mengunci pintu rumah. Padahal sebelum kami pergi, saya sudah berkali-kali memperingatkan untuk mengunci pintu rumah. Tapi suamiku tak menghiraukannya," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Para tetangga Abu Nawas pun ikut berkomentar atas peristiwa pencurian yang ada di rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu?" ujar seorang tetangga. "Aku heran, udah tahu mau pergi jauh tapi sampai lupa mengunci pintu," ujar tetangga yang lain. "Oh, pantesan pintu rumahnya tidak dikunci.
Ternyata kuncinya sudah rusak. Kenapa kamu tidak mengganti kuncinya dengan kunci yang baru, Abu Nawas? Sahut yang lainnya. Merasa dirinya terus-terusan di pojokan, Abu Nawas lalu berkata, "Sebentar, tunggu dulu. Kenapa kalian hanya menyalahkan aku? Aku bukan satu-satunya orang yang bisa kalian salahkan," protes Abu Nawas. "Lalu siapa yang harus kami salahkan kalau bukan kamu?" teriak para tetangga dengan kesal. "Kenapa kalian tidak salahkan pencurinya? Dia kan yang berbuat salah karena telah mencuri. Sedangkan aku hanya lupa tidak mengunci pintu rumah. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Aku atau si pencuri?" ucap Abu Nawas kesal. Mendengar perkataan Abu Nawas, beberapa tetangganya langsung terdiam. Ada juga yang berbisik membenarkan perkataan Abu Nawas. Perkataan itu pun tak ayal membuyarkan para tetangga yang sedari tadi mengerumuni rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kumandang adzan Isya terdengar nyaring dari masjid. Sebuah seruan kepada umat Islam untuk segera kembali bersujud kepada Allah. Semua orang-orang berbondong-bondong memenuhi sof-sof di ruangan masjid, tak terkecuali Abu Nawas. Ia bergegas mencari sof tepat di belakang imam. Usai menunaikan sholat Isya, Abu Nawas tak langsung pulang. Ia menyempatkan diri untuk berzikir. Setelah selesai berzikir, waktu pun sudah menunjukkan malam. Abu Nawas segera beranjak pulang. Seperti biasa, untuk sampai ke rumahnya, ia harus melewati tempat pemakaman. Suasana begitu sunyi dan agak gelap menyelimuti sekitar area kuburan. Saat ia sedang asik berjalan, lewatlah kawanan perampok yang kebetulan menuju arah yang sama dengan Abu Nawas. Mereka rata-rata bertubuh kekar dan besar, dan di tangan mereka masing-masing membawa sebilah pedang. Rasa ketakutan pun menghinggap pada diri Abu Nawas. Jangan sampai mereka melihatku. Bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku bersembunyi, pikir Abu Nawas. Derap langkah Abu Nawas mendadak pelan dan gemetaran. Rasa takut kian berkecamuk. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lubang makam yang baru saja digali. "Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi," ujar Abu Nawas. Ia pun langsung melompat ke bawah, masuk ke lubang makam dan bersembunyi di situ. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu perampok melihat aksi Abu Nawas ini. "Hei kawan-kawan, sepertinya aku melihat seseorang loncat ke dalam galian tanah itu," kata si perampok kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran dan timbul keinginan untuk menghampiri lubang tanah tersebut. Setelah mendekat, mereka melongok ke dalam galian tanah tempat Abu Nawas bersembunyi. Tampaklah kepala Abu Nawas menyembul dari lubang kuburan. Hal itu tentu membuat kawanan perampok kaget dan heran. "Hei, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas terlihat gugup sambil menelan ludah. Perlahan kepalanya mendongak menatap para perampok tersebut. "Aku adalah mayat yang baru dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetaran. "Apakah kalian malaikat penanya kuburan? Kenapa jumlah kalian banyak sekali?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengernyitkan dahi dan saling tatap satu sama lain. "Apa ada mayat yang bangun di tengah malam begini?" tanya mereka kepada Abu Nawas. "Tentu saja ada," jawab Abu Nawas. "Buat apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk menghirup udara segar," jawab Abu Nawas. "Masa sih orang mati butuh udara segar?" tanya mereka heran. "Oh iya, kalian benar, saya yang salah," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali membaringkan tubuhnya seperti posisi mayat yang sedang dikubur.
Sontak tingkah Abu Nawas ini, dengan idenya inilah Abu Nawas berhasil lolos dari ancaman. Kisah selanjutnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak adanya hujan, panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Ia pun tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya. Akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam, itu ide yang bagus. Tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan olehnya menjadi beberapa tempat. Sesudah hari ke-7, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpukan kayu. Ia segera mandi, lalu memakan buah-buahan di hutan yang sudah ia panen. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang, dan akhirnya rasa kantuk mulai menghampirinya. "Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu," pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia berjalan ke sebuah pohon teduh untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," teriak Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya? Tadi aku letakkan di dalam karung." "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di majelis tempat Abu Nawas mengajar, murid-muridnya tampak serius mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Bila kalian ingin masuk surga, maka kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia dan juga harus bertakwa kepada Allah." "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru," teriak semua muridnya. Dari semua murid yang mengajukan diri, ada satu murid yang bernama Hamid yang terlihat diam dan tidak berteriak. Hal ini membuat Abu Nawas bertanya kembali. "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Coba tunjukkan tangannya." Saya guru," teriak para murid sambil mengangkat tangannya. Hamid lagi-lagi masih tampak diam saja. Lalu Abu Nawas pun kembali bertanya. "Siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri," perintah Abu Nawas. Semua muridnya langsung berdiri, kecuali Hamid yang hanya diam saja. Kemudian Abu Nawas menghampiri Hamid. "Hamid, apa kamu tidak mau masuk surga?"
Tanya Abu Nawas. Mau dong guru, jawab Hamid. Lalu kenapa kamu tidak berdiri? Tanya Abu Nawas. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru, kata Hamid balik bertanya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka, pinta kepala dusun tersebut. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat, ujar sang kepala dusun. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja penasaran. Karena kampung kami sangat subur Paduka yang mulia dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan, jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Lalu, apa hubungannya? Masa gara-gara kampung kamu subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja heran. Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami, kata kepala dusun menjelaskan. Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti saya akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu, balas Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan, ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas kembali. Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman Abu Nawas. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini, titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya, ujar Baginda Raja. Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang, pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira
Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti, jawab Abu Nawas mencoba berkilah. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, saya yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja. Dengan berat hati terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. Apakah Anda utusan Baginda Raja? Tanya kepala dusun. Iya, benar. Saya diutus Baginda Raja ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun menjawab, saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Abu Nawas kemudian kembali bertanya, bagaimana wujudnya? Kepala dusun tersebut menjawab, tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkan jin ifrit, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya. Dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit, perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, tak pelak jin itu pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya, ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantang saya. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo, sekarang kita bertarung, tantang jin ifrit. Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas berpura-pura. Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah jin ifrit.
Jangan khawatir, guruku pasti akan datang kemari. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya Jin Ifrit. Iya, memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak Jin Ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan. Bagaimana dengan orangnya? Pikir Jin Ifrit yang mulai ketakutan. Atau begini saja, saya akan panggil guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas Jin Ifrit. Kemudian Jin Ifrit yang jahat ini berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu kampung tersebut kini kembali aman dari gangguan Jin Ifrit. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.